Mbah Soleh adalah seorang pedagang harum manis keliling yang berasal dari Kajoran, Magelang. Akibat pandemi ini, penghasilan Mbah Soleh menurun drastis, dan beliau harus tetap bekerja untuk menafkahi istri dan 5 anaknya. Tak jarang Mbah Soleh pun harus berusaha untuk menghindar dari kejaran Satpol PP. Ibu Nani Winarti merupakan salah satu penjual kaki lima asal Karangrejo, Tulungagung, Jawa Timur yang mendapatkan dampak adanya pandemi ini, lebih tepatnya COVID-19. Di usia ke-43 tahun, Ibu Nani yang sudah tidak muda lagi masih tetap mau berjualan. Beliau mengatakan penurunan laba hingga 50%. Adanya COVID-19 ini sangat mempengaruhi keadaan para pekerja atau penjual lainnya. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Namanya Mas Bayu. Umurnya 20 tahun. Dia bekerja sebagai tukang parkir. Katanya, sebelum pandemi pendapatannya sekitar 50-70 ribu per hari. Tetapi semenjak pandemi, pendapatannya berkurang menjadi 20-30 ribu saja. Pak Haryo adalah seorang pedagang makanan keliling, yang lebih tepatnya dengan pedagang ketoprak. Usia beliau 40 tahun, asal dari Brebes, Jawa Tengah. Beliau seorang perantau yang bekerja di Bekasi. Pada saat saya wawancarai tentang dampak COVID-19 untuk kehidupan sehari-harinya, Pak Haryo beliau menjawab, dampaknya sangat terasa sekali, khususnya pelaku industri kecil sama seperti saya ini, jualan ketoprak. Karena efek dari pandemi ini meluas. Otomatis konsumen saya dari orang-orang pekerja ada yang di-PHK dari perusahaannya. Sehingga mereka untuk menjalani kehidupan sehari-harinya pada mengurangi pengeluaran karena tidak bekerja. Jadi efeknya sangat berdampak pada pedagang seperti saya ini juga. Pak Sarkam atau biasa dipanggil Lek Sarkam adalah seorang tukang becak yang masih aktif bekerja hingga masa pandemi saat ini. Beliau sudah berusia 58 tahun dan berasal dari Nganjuk, Jawa Timur. Di tengah COVID yang tak kunjung mereda, beliau masih terus mencari rezeki, padahal penumpang beliau semakin berkurang karena terkena dampak pandemi. Di sisi lain, beliau juga memiliki pekerjaan sampingan. Beliau berjualan topi peci pada saat sore hingga malam hari, tetapi PPKM juga membuat beliau tidak bisa berjualan sebab batas waktu jam malam yang telah ditentukan. Semoga sedikit rezeki yang diberikan kepada beliau dapat menjadi berkah. Bapak Billy Rarjo merupakan seorang penggoreng kerupuk berusia 57 tahun yang sehari-hari menitipkan barang dagangannya di warung-warung Terminal Mojo Agung dekat area tempat tinggalnya. Selama perbincangan beliau mengaku penjualan kerupuk menjadi seret, juga omset yang didapat menjadi merosot karena banyak warung di sekitaran terminal tidak membuka layanan akibat peraturan selama masa pandemi COVID-19. Beliau bernama Bapak Eko, berusia 26 tahun dan berasal dari Kediri, Jawa Timur. Pada kesehariannya, Pak Eko bekerja sebagai tukang parkir di salah satu bank nasional. Sejak pandemi melanda, tidak banyak nasabah yang datang ke bank, sedangkan penghasilan Pak Eko berasal dari uang parkir nasabah. Hal ini menyebabkan penghasilan beliau berkurang selama pandemi. Namanya Pak Aziz Wali. Beliau berusia 56 tahun yang bermata pencaharian sebagai pengemudi Grab. Pak Aziz ini berasal dari desa Kaliwadas, Kabupaten Tegal. Beliau sudah bergabung dengan Grab sejak awal berdirinya perusahaan tersebut pada tahun 2017. Sudah 4 tahun lamanya beliau menjalani pekerjaan ini. Namun adanya pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh terhadap pekerjaan beliau, mulai dari orderannya semakin berkurang, apalagi semenjak kebijakan PPKM ini diberlakukan di seluruh Indonesia, sehingga membuat ekonomi keluarganya semakin sulit. Sekolah dan stasiun yang merupakan tempat mendapatkan orderan pun terpaksa ditutup. Beliau juga yakin bahwa COVID-19 ini berpengaruh pada semua bidang kehidupan. Dari pihak Grab masih memberikan kesempatan bagi para pengemudinya untuk terus bekerja pada masa pandemi ini. Namun tentunya ada kebijakan bagi para pengemudinya. Di antaranya
wajib vaksin, memakai masker, membawa hand sanitizer, dan tetap menjaga jarak dengan penumpang. Beliau menyadari bahwa usianya sudah renta sehingga hanya bekerja sampai waktu Isya. Namun beliau percaya bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan istrinya yang berjualan jajan di rumah dan anak pertamanya yang sudah bekerja, tentunya sangat membantu ekonomi keluarganya. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat bagi Pak Aziz dan keluarga. Amin, amin, ya robbal alamin. Hari ini saya memberikan sedikit rezeki yang saya punya berupa sembako kepada salah satu tukang parkir di sekitar lingkungan rumah saya. Namanya adalah Bapak Nadi. Bapak Nadi bekerja sebagai tukang parkir di suatu ruko yang difungsikan sebagai bank kecil. Bapak Nadi berasal dari Sukaharja, Karawang, Jawa Barat. Umur Bapak Nadi adalah 38 tahun. Saat saya tanya mengenai dampak pandemi corona terhadap kehidupannya, Pak Nadi menjawab tidak ada pengaruh apa-apa. Penghasilan yang didapatkannya pun tetap sama dan dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dengan jawaban yang diberikan oleh Pak Nadi, tidak ada solusi yang bisa saya berikan karena pandemi tidak membawa pengaruh apapun ke dalam kehidupan Bapak Nadi. Saya berharap bantuan kecil saya dapat membantu meringankan beban dari Pak Nadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa pandemi yang sulit seperti sekarang, banyak masyarakat yang berjuang dalam menghadapi keadaan yang tidak diinginkan oleh siapapun ini. Para pejuang yang tidak patah arang dalam menghadapi cobaan. Salah satu di antaranya adalah Ibu Siti Rohimah asal Klaten. Beliau adalah penjual mainan yang biasa berjualan di depan Polsek Kota Klaten. Berjualan dengan hanya beralaskan tikar dan memanfaatkan pohon rindang sebagai tempat berteduh. Umur beliau tidak dapat dikatakan muda lagi, yaitu 85 tahun. Walau berusia lanjut, tetapi semangat yang dipancarkan beliau tak pernah padam. Dampak adanya COVID-19 cukup memberi pengaruh pada penghasilan beliau. Namun, beliau tabah dan memasrahkannya kepada Yang Maha Kuasa. Kita tidak boleh melupakan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jangan hanya melihat kemewahan di atas kita saja. Masih banyak yang perlu uluran tangan kita untuk membantu kehidupan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dari Ibu Siti kita dapat belajar bahwa kita tidak boleh mudah menyerah. Walaupun situasi atau kondisi tidak mendukung kita, tetapi kita harus tetap berusaha maksimal untuk mencapai keberhasilan. Semoga kita semua diberi ketulusan hati untuk saling mengasihi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya berhasil mewawancarai Pak Eko Rudi Cahyono yang berasal dari daerah Tulangan Sidoarjo. Pak Eko berumur 40 tahun. Menurut beliau, COVID-19 memiliki dampak yang signifikan, terutama dari segi ekonomi. Saat ini, Pak Eko mengalami kemerosotan jumlah parkir yang cukup besar. Hal ini berpengaruh terhadap kondisi keluarga. Pak Eko juga berpendapat bahwa COVID-19 sungguh menyulitkan karena Pak Eko hanya bekerja sebagai juru parkir di sebuah toserba yang pelanggannya makin lama makin sedikit karena ada himbauan pemerintah untuk melakukan pembatasan jam operasional kerja. Maka dari itu, Pak Eko sangat berharap agar pandemi COVID-19 bisa terselesaikan dengan segera. Perkenalkan, beliau adalah Bapak Heri yang berasal dari Karet, Magelang. Pekerjaan beliau adalah sebagai tukang becak yang sehari-hari berkeliling di Rumah Sakit Umum Magelang. Namun, sebelum beliau berangkat, Bapak Heri akan mencangkul terlebih dahulu. Menurut beliau, kehadiran COVID-19 menyebabkan penghasilan sehari-hari tidak sebanyak biasanya. Bahkan dalam satu hari, beliau bisa hanya menghasilkan Rp5.000. Bapak Anto, beliau merupakan seorang penari becak asal Medan. Sudah 25 tahun Bapak Anto bekerja sebagai penarik becak. Kini,
umur Bapak Anto sudah menginjak usia 54 tahun. Namun beliau masih berjuang untuk menghidupi keluarga kecilnya. Dari pagi hingga petang, Bapak Anto berkeliling mencari sewa. Pandemi COVID-19 sangat berdampak kepada Bapak Anto. Sewa Bapak Anto turun drastis sebab ruang gerak menjadi lebih sempit. Kini, Bapak Anto hanya dapat menarik becak di sekitar rumah. Dikarenakan sewa yang turun, ekonomi Bapak Anto juga menurun. Belanja rumah tangga menjadi susah. Semoga dengan uluran tangan ini dapat meringankan beban Bapak Anto. Beliau adalah Ibu Wahyuningrum yang berusia 42 tahun dan berasal dari Singosari. Sejak pandemi ini tiba, pekerjaan beliau yang seharusnya adalah mengurusi rumah tangga bertambah menjadi guru bagi anak-anak beliau. Pandemi membuat semua sekolah dari jenjang TK hingga SMA melaksanakan pembelajaran daring. Beliau mau tidak mau harus menjadi guru pengganti di rumah untuk mengajari dan membimbing anak-anak beliau yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Beliau biasanya membuat kerajinan untuk menambah penghasilan. Namun, pekerjaannya terhambat karena waktunya dihabiskan untuk mengajari anak-anaknya. Saya harap dengan sedikit pemberian ini dapat membantu beliau dan keluarganya. Beliau mempunyai usaha sepeda yang disewakan dan alhamdulillah melonjak naik pada pandemi ini karena pada saat pandemi orang lebih memilih alat transportasi alternatif untuk menyehatkan badan dan untuk aktivitas sehari-hari. Nah, semoga sumbangan dari saya bisa memberikan manfaat bagi Bapak dan keluarga selama pandemi ini. Terima kasih. Merebaknya pandemi COVID-19 tentu memberi dampak buruk bagi kebanyakan masyarakat, khususnya para pedagang kecil. Menurunnya penjualan sebagai imbas wabah COVID juga dirasakan oleh salah satu pedagang, yaitu Pak Miko, seorang penjual kue pukis asal Pati, Jawa Tengah. Beliau menuturkan bahwa semenjak pandemi pendapatan beliau jadi berkurang, apalagi setelah pemerintah menetapkan aturan PPKM. Beliau biasa berjualan kue pukis dari sore hingga malam. Namun, karena ada pemberlakuan jam malam, beliau terpaksa harus tutup lebih awal meskipun barang dagangan belum habis. Hal tersebut tentu akan merugikan pedagang. Beliau berharap pemerintah segera memberi solusi, tidak hanya menetapkan peraturan, tetapi pemerintah juga harus mempertimbangkan nasib rakyat kecil. Bu Ulil adalah seorang penjual rujak yang sudah berusia 47 tahun. Beliau berasal dari Turen. Di tengah pandemi COVID seperti ini, semua pedagang, salah satunya Bu Ulil pun mengalami kesusahan dalam ekonomi. Beliau juga mengatakan, semenjak adanya COVID-19, penjualan sehari-hari menjadi sepi, pelanggan jadi berkurang, dan pemasukan pun ikut berkurang. Beliau berpesan teruntuk pemerintah, dimohon bantuan bisa diberikan secara merata. Semoga apa yang kita berikan kepada orang lain menjadi berkah bagi penerimanya. Pak Muh, seorang penjual tahu tempe keliling berusia 29 tahun yang saat ini sudah berkeluarga, mengaku dampak pandemi terhadap jualannya cukup merugikan. Awalnya dengan dagangannya ini, Pak Muh dapat mencukupi kebutuhan keluarga dan dagangannya pun laku terjual. Tetapi saat pandemi penghasilannya pas-pasan dan banyak tahu yang terbuang, sehingga tahu yang tersisa itu dibagikan untuk orang-orang yang membutuhkan agar tidak mubazir, walaupun itu membuat Pak Muh jarang balik modal. Pak To yang berusia 47 tahun ini merupakan seorang pengemudi ojek. Beliau pengemudi ojek konvensional. Biasanya, beliau mulai narik ojek dari pagi hingga sore. Ketika pandemi ini, beliau sangat kesusahan karena masyarakat dilarang berpergian keluar rumah, sehingga tidak ada lagi yang menggunakan jasanya. Ditambah adanya perkembangan teknologi berupa ojek online, menambah sepi peminat ojek konvensional. Semoga apa yang diberi menjadi berkah bagi orang yang menerima. Beliau bernama Ibu Dina, berumur 36 tahun. Beliau adalah orang yang sangat hebat.
membesarkan anaknya sendirian tanpa didampingi almarhum suaminya. Pekerjaan sehari-hari beliau adalah sebagai penjual rujak di warung. Dampak nyata yang diterima Bu Dina akibat pandemi COVID adalah semakin sepinya pembeli rujak. Semoga beliau selalu diberi kesehatan dan bisa membesarkan anaknya hingga sukses kelak. Pak Lubis adalah seorang tukang becak. Umurnya sudah menginjak 65 tahun. Ia bekerja sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, pendapatan Pak Lubis sangat menurun drastis, bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, dengan semangat dan tekad yang kuat, ia selalu berusaha dalam segala hal, baik senang maupun susah. Harapannya, semoga Pak Lubis selalu diberi kesehatan dan selalu diberi rezeki walaupun dalam masa-masa sulit seperti saat pandemi sekarang ini. Amin. Bapak Arif adalah seorang sopir angkot yang berusia 43 tahun dan berasal dari Gresik. Biasanya beliau mencari penumpang dari Gresik ke Surabaya. Namun sejak pandemi dan Surabaya menjadi zona merah, penumpang beliau pun sepi dan penghasilannya pun berkurang. Hingga kini beliau memutuskan untuk berhenti menjadi supir angkot dan mulai berdagang dan menjadi jasa pembuat layangan di rumah untuk memenuhi kebutuhannya. Semoga beliau tetap semangat dalam mencari rezeki. Adalah Bapak Santoso, pria berumur 81 tahun asal daerah Karangploso. Setiap harinya untuk menyambung kehidupannya, beliau rela untuk berjualan balon dari pagi hingga sore hari. Beliau bercerita, sebelum pandemi pun kebutuhannya pas-pasan. Apalagi ditambah masa sekarang ini, kebutuhan ekonomi semakin melilit, upah juga tidak banyak didapat. Saya harap dengan apa yang saya beri, setidaknya sedikit membantu bagi beliau. Adit adalah pekerja ojek online berusia 23 tahun dan berasal dari Singkawang. Sebagai pekerja ojek online, pandemi ini sangat berpengaruh kepada pekerjaannya, seperti sepi orderan dan keterbatasan kegiatan karena PPKM yang menyebabkan penghasilannya juga menurun. Barang yang saya berikan tidaklah banyak, namun saya berharap dapat sedikit berguna bagi penerima. Ini dia Amin, pria kelahiran Jakarta ini tinggal bersama ibunya. Sudah sangat lama ia mengayuh sepedanya untuk berjualan tahu. Hari demi hari ia lalui hanya untuk menjajakan dagangannya ke para pelanggan. Salah satunya adalah saya. Tapi semenjak COVID ini, sudah sangat lama tidak melihat dia berjualan seperti biasanya. Saya harap apa yang saya berikan kepadanya dapat meringankan bebannya di masa-masa pandemi ini. Terima kasih. Masuknya virus corona ke Indonesia membuat sebagian masyarakat khawatir virus ini semakin berdampak bagi kehidupan sehari-hari. Mulai dari sekolah secara online, work from home, hingga akhirnya pendapatan dan perekonomian di Indonesia semakin sulit. Itulah yang dirasakan oleh salah satu driver ojek online, yaitu Bapak Nanang. Beliau mengaku bahwa semenjak pandemi COVID, pemasukannya menurun drastis, bahkan hingga tidak ada pendapatan sama sekali. Saya harap dengan sedikit pemberian ini dapat membantu beliau dan keluarganya. Bapak Slamet Urip, yang biasa dipanggil dengan Pak Slamet, berprofesi sebagai ojek online. Beliau berumur 38 tahun dan berasal dari kota Sidoarjo. Beliau mengatakan bahwa semenjak adanya pandemi COVID-19 ini sangatlah berdampak bagi Bapak Slamet dan rekan-rekannya sesama ojek online. Beliau mengatakan bahwa sebelum adanya pandemi, beliau mendapatkan orderan sekitar 5 menit atau 2 menit sekali. Pandemi ini membuat orderan beliau sangat menurun drastis. Memberi itu bukan karena gengsi, tapi karena hati. Pak Sadam, lelaki Parubaya yang merupakan tukang parkir di salah satu tempat makan cepat saji di daerah Bogor. Baginya, COVID-19 ini sangat berdampak bagi kehidupan, terutama pada penghasilannya. Yang biasanya beliau mendapatkan 200 hingga 400 ribu per harinya, kini beliau hanya bisa mendapatkan 50 hingga 100 ribu per harinya. Nama beliau Pak Misbah. Beliau berumur 32 tahun dan berprofesi sebagai ojek online.
Dampak pandemi kepada Pak Misbah sangatlah besar. Penghasilan beliau menurun drastis. Dahulu yang sehari minimal mendapat 15 orderan, sekarang mendapat 5 saja sudah sangat susah. Apalagi saat PPKM begini, masuk mal wajib sudah divaksin, sedangkan persediaan vaksin sangat terbatas. Hal ini membuat jumlah orderan Pak Misbah tiap hari kian menurun. Semoga apa yang kita berikan, entah besar maupun kecil, bermanfaat bagi yang lainnya.